Marc Marquez paling diuntungkan masa libur MotoGP. General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, yakin rider Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi orang yang paling diuntungkan ketika libur panjang MotoGP 2020 yang diakibatkan merebaknya pandemi virus corona. Sejak akhir November 2019, Marquez memang harus menjalani tahap pemulihan yang panjang untuk cedera dislokasi parsial bahu kanan akibat operasi usai kecelakaan hebat di Jerez. Dengan liburnya MotoGP, maka Marc Marquez bisa lebih intensif dan lancar menjalani penyembuhan. Saya yakin bahwa Marc diuntungkan oleh masa vakum ini, karena dia adalah orang yang paling wajib menyembuhkan fisiknya. Dengan bulan-bulan tanpa balapan, ia bakal lebih fokus mempersiapkan diri dan ia akan makin siap lagi menghadapi musim balapan, ungkap Dall'Igna. Tak hanya Marquez, Dall'Igna juga meyakini bahwa Honda dan Aprilia akan mendapat untung. Honda bisa memperbaiki konfigurasi motor RC213-nya yang diyakini versi terkininya lebih sulit dikendarai, sementara Aprilia bisa memperbaiki ketahanan mesin barunya yang kini lebih bertenaga. Masa vakum ini juga memberi ruang kepada beberapa pabrikan yang tadinya mempunyai masalah performa atau daya tahan mesin karena mereka mempunyai waktu untuk memperbaikinya. Bukan hanya Honda, tapi juga Aprilia yang telah meningkatkan performa motor mereka namun masih mempunyai masalah ketahanan mesin. Pasti mereka bakal mampu mengejar ketertinggalan, ujar Dall'Igna. Dall'Igna sendiri mengaku yakin pihaknya sudah mempunyai paket teknis yang baik. Terbukti dari ritme balap Andrea Dovizioso dan Danilo Petrucci selama simulasi balap di uji coba Sepang Malaysia dan Losail Qatar. Usai uji coba, saya percaya diri dalam simulasi balap, Dovi beriringan dengan Danilo dan semuanya berjalan baik. Pada akhir sesi, catatan waktu semua orang sedikit lebih cepat. Tapi saya yakin Dovi bisa lebih cepat, seperti yang terjadi selama 2 tahun terakhir. Singkatnya, saya ingin balapan di Qatar karena kami tampil sangat baik. Saya bilang pada Dovi dan Danilo untuk mempersiapkan diri lebih baik, latihan keras sebisa mungkin, setidaknya soal fisik mereka, karena ketika mereka balap nanti dimulai, tak akan ada banyak waktu rehat dan melihat-lihat apa saja yang dilakukan. Jadwal musim ini bakal jauh lebih padat dibanding jadwal sebelumnya, tutup Dall'Igna. Razali akui sumbangsi Morbidelli untuk Petronas Yamaha di MotoGP 2019. Bos tim Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengaku tak bisa melupakan pencapaian terbaik timnya pada MotoGP musim lalu. Tampil sebagai tim debutan, tim satelit Yamaha itu mampu berbicara banyak di kelas Premier ajang Grand Prix tersebut. Hal tersebut tentu saja tidak bisa lepas dari kedua pembalapnya, yakni Fabio Quartararo dan Franco Morbidelli. Awalnya, Petronas Yamaha sangat bergantung besar pada Morbidelli yang telah memiliki pengalaman di MotoGP selama semusim. Tetapi, target tersebut sedikit meleset ketika Quartararo justru tampil lebih baik. Quartararo tampil gemilang hingga akhirnya menempati posisi 5 besar di klasemen akhir dan menjawab target tim dengan meraih titel rookie terbaik. Meski begitu, Razali tak ingin mengecilkan Morbidelli. Baginya, pembalap jebolan VR46 Academy itu ikut memiliki kontribusi besar terhadap Petronas Yamaha, termasuk dalam memenangkan titel tim satelit terbaik MotoGP 2019. Kami memang mengandalkan Franco Morbidelli tahun lalu untuk mengambil posisi 6 teratas di kejuaraan, dan bagi Fabio Quartararo adalah gelar rookie terbaik, ungkap Razali. Tujuan ini sudah jauh terlampaui, 6 pole position dan 7 podium untuk pemain berpaspor Prancis itu. Adapun untuk juara dunia Moto2 2017, Franco Morbidelli dengan berada di 10 besar, ia memiliki sebagian besar kontribusi pada gelar tim satelit terbaik yang dimenangkan oleh tim ini, tutup Razlan Razali. Balapan tertunda, rider MotoGP terancam tak gajian. MotoGP musim 2020 terpaksa ditunda untuk beberapa seri awal. Hal ini sebagai langkah antisipasi penyebaran lebih luas virus corona. MotoGP Thailand, Amerika, dan Argentina tak berani menggelar balapan karena kondisi yang kurang mendukung. Karena itu, pembalap dipaksa untuk libur lebih lama karena jadwal awal musim yang sedikit berantakan. Ternyata, hal ini juga bisa berpengaruh kepada masalah finansial para pembalap. Mantan petinggi tim Repsol Honda, Livio Suppo, menyebut para pembalap bisa tak gajian jika tak membalap. Kontrak untuk sponsor dan pembalap
termasuk dengan berbagai klausul dalam hal kedaruratan atau alasan force majeure. Jika kejuaraan dunia ditunda, maka sponsor tidak diwajibkan membayar tarif pada titik ini, bahkan pembalap tidak bisa mendapat gajinya. Bayaran untuk pembalap dibagi menjadi dua bagian, satu terkait dengan performa olahraga dan yang lain adalah hak cipta. Kalau kejuaraan terhenti, yang pertama tidak bisa diimplementasikan. Jadi, tergantung kesepakatan, pembayaran terinterupsi seperti ketika pembalap cedera, kata Supo. Lebih lanjut, Supo merinci bahwa semua gaji dan pembayaran untuk para rider berdasarkan pada kesepakatan awal. Tapi, ada kalanya pembalap yang tidak menyelesaikan balapan bisa mendapat bayaran. Misalnya ada denda karena perilaku-perilaku tertentu. Sekali-kalinya saya mendenda adalah kepada Jack Miller, yang selalu menyebabkan masalah karena terbiasa minum minuman keras, jelas Supo. Saya seperti ayah baginya, mengingatkan bahwa bir bisa merugikannya, dan itu berhasil. Sementara contoh lain adalah Casey Stoner yang mendapat gaji pada 2009 meski gagal tampil dalam 3 balapan, tutup Supo. Jack Miller sempat berada di bawah kepemimpinan Supo ketika di MotoGP, yakni saat rider Australia itu membela tim satelit IG Mark VDS Honda ketika awal ke MotoGP. Rossi berjuang lawan corona di Italia. Pembalap veteran MotoGP, Valentino Rossi, ikut berjuang melawan wabah virus corona di Italia dengan membuat gerakan amal demi membantu rumah sakit untuk memberi perlengkapan medis. Dikutip dari AS, Rossi melalui organisasi VR46 membantu gerakan amal bersama sejumlah pengusaha dari wilayah Mers North untuk membantu melawan wabah virus corona. Gerakan amal itu berhasil mengumpulkan dana ratusan ribu euro. Dana itu kemudian digunakan membeli 20 respirator baru untuk merawat pasien positif virus corona di rumah sakit Mers North di Urbino. Sejumlah pengusaha dan penduduk membuat gerakan bersama untuk Mers North dengan tujuan mendukung rumah sakit. Mers North menghadapi darurat virus corona. Terima kasih atas gerakan ini, respirator pertama sudah datang yang merupakan alat penting untuk ruangan ICU, ujar manajer rumah sakit Mers North. Italia menjadi negara Eropa dengan kasus virus corona terbanyak. Kondisi itu membuat pemerintah Italia mengambil keputusan untuk melakukan lockdown hingga 3 April mendatang. Rossi pun terisolasi di Tavulia, Pesaro e Urbino, yang merupakan kampung halamannya. Bukan hanya Rossi yang terisolasi di Pesaro, pembalap Pramac Racing, Francesco Bagnaia, juga terisolasi di wilayah tersebut dan melakukan langkah yang sama dengan Rossi. Bagnaia lewat fan club resmi menggalang dana untuk membantu pencegahan virus corona. Wabah virus corona juga membuat perhelatan MotoGP 2020 terganggu. Setelah MotoGP Qatar dibatalkan, MotoGP Thailand, Amerika Serikat, dan Argentina diputuskan diundur. Hingga kini, peluang untuk menggelar MotoGP Spanyol 2020 di sirkuit Jerez 3 Mei mendatang juga sangat kecil. MotoGP 2020 siap digelar hingga tahun depan. Balapan kelas Premier di Qatar sudah dibatalkan. Lalu MotoGP Thailand, Amerika, dan Argentina juga resmi ditunda karena virus corona. Ketiga balapan ditunda untuk akhir tahun, sehingga menggeser seri terakhir di Valencia untuk semakin mundur. Itu pun dengan jadwal yang sangat padat. Prediksinya, penundaan tak akan berhenti di situ. Beberapa seri berikutnya juga dilanda keraguan. Sebelumnya, bos Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengungkapkan kesiapannya untuk tetap menggelar balapan sampai akhir Desember 2020. Tetapi, dengan berbagai kemungkinan, bisa saja tahun 2020 tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh kompetisi yang ada. Jorge Vegas, Presiden FIM, mengaku siap jika balapan MotoGP 2020 harus diadakan hingga awal 2021. Bayangkan, ada beberapa event yang dibatalkan dan kami harus meneruskan balapan di waktu berikutnya. Kami tentu akan mengusahakan menjaga kompetisi ini. Jika diperlukan, kami akan lanjut sampai Januari 2021. Hal ini bukan hal tabu bagi kami saat ini, ungkap Vegas. Meski mampu, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk menggelar balapan pada akhir atau awal tahun. Terutama soal cuaca, di mana di Eropa dan beberapa negara lain biasanya sangat buruk.
saat akhir atau awal tahun karena musim dingin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.